Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sedang berada di Kedaton Tidore, Kesultanan Tidore ya. Ini kedatonnya terkenal sejak kami masih kecil SD ya, sudah mengenal belajar sejarah tentang Kesultanan Tidore. Ini kedatonnya, ini semacam kalau di Makassar namanya Balalumpoa ya, rumah raja. Lagi berada di Kedaton Kesultanan Tidore ya. Di sini yang dipelajari oleh Kesultanan Tidore. Ini Porkom, dosen-dosen, dekan, wakil dekan dan pimpinan fakultas berada di Kepulauan Tidore mengunjungi Kesultanan Tidore. Ini Istana Raja Kedaton, kalau di Jawa dibilang Kedaton. Saya bersama wakil dekan bidang umum Universitas Sadulako lagi berada di Kedaton Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore yang dulu kita hanya mengenal waktu kita belajar sejarah di SDN ya. Sekarang kita saksikan langsung, mengunjungi langsung Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore itu punya dulu sejarah itu ya, kerjasama dengan Kerajaan Banggai. Ya, Kerajaan Banggai dan beberapa kerajaan di Sulawesi Tengah. Kekuasaan wilayah kekuasaannya sampai di Sulawesi Tengah. Bahkan waktu saya di Morowali di PKM di Bungku ada masjid, katanya itu masjid dari dibangun oleh Kesultanan Tidore. Ya. Makanya dari perspektif linguistik, sosiolinguistik, bahasa ya, dialek yang ada di Sulawesi ya, Sulawesi Tengah, Utara dan beberapa wilayah di Sulawesi bagian timur itu ada kesamaan, ada kekerabatan, ada kemiripan dengan logat dialek di Tidore, di Ternate. Khususnya di Banggai Kepulauan, di Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, Sulawesi Tengah, bagian utara, bagian timur, banyak kemiripan dengan wilayah Ternate dari segi linguistik, dari segi budaya, culture dan lain sebagainya. Terima kasih. Alhamdulillah ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Terima kasih, mohon maaf. Sultan Tidore. Yang terhormat Bapak Rektor Unhair, yang terhormat Bapak Pengadilan Indonesia dan seluruh yang berhadir. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Sultan Tidore terkenal hebat. Cakep. Pemimpin adil, bijak, lestari. Cakep. Kota Tidore sangat bermartabat, masyarakat santun dan berseri. Universitas ini ada 34 yang berada di Mali, totalnya lebih kurang 300 sampai 400 orang. Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih dan yang telah dijelaskan kepada kita tadi tentang Kesultanan Tidore. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini tadi mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para prajurit Kesultanan yang saya hormati, pertama yang saya mau Sultan Tidore Pak Usai Atik. Nama beliau itu hampir sama dengan mantan rektor kita. Kalau mantan rektor saya itu namanya Hussein Atik, beliau ini namanya Usai Atik. Sama-sama Atik. Yang saya hormati Ibu Korum, juga para dengan jajarannya, para pengurusnya, yang saya banggakan karena saya sangat hormati juga para dekan, dan juga para dosen serta ada sekitar 50 orang mahasiswa yang juga ikut yang akan berlomba di sini sebagai sesi final. Yang saya hormati juga para pimpinan di Universitas Khairul yang sempat hadir hari ini, ada para dekan yang juga hadir dan juga ada Pak Wakil Rektor 3 dan dekan Fakultas Hukum juga ikut serta, dan mereka orang Tidore. Mereka berdua ekor.
juga dihafal. Saya dan juga teman-teman di guru besar tidak biasa baca, tapi beliau punya ingatan dengan usia 70 tahun lebih, sesuatu yang luar biasa. Satu lepas dari itu, kita sangat berterima kasih Pak Guru yang sudah menerima kita semua di sini. Ini adalah aktivitas nasional, karena itu terwakili dari hampir semua. Tahun 54 dengan istri Ibu Negara Fatmawati, kemudian 57 beliau menjadi inspektur upacara pada 17 Agustus, tapi tanggal 30 setelah beliau inspektur upacara di Jakarta, kemudian beliau inspektur upacara di sini pada tanggal 30 Agustus, 2 kali putaran. Kenapa? Mau menyatukan Nusantara. Jadi kalau ada pemutarkan fakta sejarah bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda, saya kira tidak masuk akal. Negara kincir air itu kok bisa menjajah negara kepulauan begitu besar. Yang dijajah adalah kerajaan, bukan Republik Indonesia. Pak Jenderal berapa juga 3 bintang juga saya katakan, memutarkan fakta sejarah bahwa Indonesia tidak dijajah oleh Belanda. Yang dijajah Belanda adalah kerajaan-kerajaan, mulai dari Banten dan sampai ke kerajaan-kerajaan di Jasiran Maluku Utara. Itu fakta sejarah. Teman saya adalah Profesor Dr. Batara Hutagalu. Ketika saya merayakan Ulta 400 tahun, saya diundang, beliau hadir, dan orang pertama masuk di Binagraha Jakarta dulu dengan aturan dalam istana negara disebut Binagraha. Itu harus memakai pakaian warna gelap. Salah satu laki-laki dari Tidore adalah Amin Farah yang hadir. Ketika saya merayakan itu, mereka bergembira menari-nari di atas penderitaan rakyat Republik Indonesia. Jadi harus catat semua para dosen bahwa saat itu sejarah itu bohong. Terlibat juga salah satu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga ikut serta. Karena saya punya data, mengapa Surabaya itu dibombardir oleh Inggris, ada data. Saya punya lengkap. Ada yang menulis, Abdul Haris Nasution menulis pergolakan tanah air termasuk Tidore di dalamnya. Kemudian orang-orang Soeharto menulis Bandung lautan api, 7 jam di Jogja dan sebagainya. Saya lantang seperti itu, saya memiliki data. Jadi tidak perlu takut bahwa Republik Indonesia tidak pernah dijajah oleh negara kincir air. Yang dijajah adalah kerajaan-kerajaan Nusantara. Paham? Setuju? Jadi kemudian datang juga Pak Jokowi pada 2015. Nah kemarin 2023 Wapres hadir di sini. Jadi berbagai pejabat negara, menteri, agama, menteri, luar negeri, menteri dalam negeri itu semua sudah bersilaturahmi di kantor ini. Juga ada ada berapa gubernur yang calon gubernur, kandidat gubernur yang datang juga minta restu. Soan. Restu sama saya untuk insya Allah 2024 jadi gubernur. Ada di Kalimantan Tengah, ada berapa daerah. Saya bilang itu rahasia perusahaan. Jadi selanjutnya akan ada penyerahan Cendrawasih dan kemudian izin Bapak Ibu semua masuk agar pulang bisa lihat di lantai bawah foto-foto dokumenter tentang kunjungan presiden dengan semua pejabat ada di lantai bawah. Jadi semua masuk nanti sampai di ekor kali tinggi, jadi pulang bisa bercerita bahwa ternyata kedaton di Kesultanan Tidore itu modelnya kalau jengking jantan dengan filosofi kecil, lincah, gesit dan bisa mengantikan. Ya. Dan kali ini saya cuma orangnya saya ini sudah apa-apa sekalian. Saya ini selalu dalam nasihat perkawinan, pelepasan apa saya ngomong ini sudah. Sampai saya berjanji sampai mati pun saya berbicara seperti ini. Karena yang saya tidak takut sama siapa, yang saya takut cuma ilah. Jadi tadi kembali bahwa memutarkan fakta sejarah harus
dihilangkan. Indonesia tidak pernah dijajah oleh Belanda. Yang dijajah adalah kerajaan-kerajaan Asia. Kawan-kawan, kembali terima kasih. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perwakilan dari dua mubalik, 2 orang hakim, kemudian 2 orang pangeran, dan pasukan berlaku 30 orang untuk awal 2 bisa berjalan sehingga mereka menangkan selamat di Papua dan dalam penyebaran. Jadi Tidore ya, bukan Ternate. Terima kasih. Pak Sultan, saya tertarik. Saya alumni Australia, saya sekolah di Australia satu. Foto dan display. Ya, saya mau foto. Jadi Pak Sultan, saya juga tertarik penulis. Saya foto dulu. ini dengan Pak Sultan. Jadi Pak Sultan ini semacam monarki konstitusi ya. Iya. Jadi ada monarki absolut ya yang tadi Pak Yang Sultan ada. bilang. Jadi Itu Crown Prince ya, putra mahkota yang tidak dipilih tapi turun menurun. jadi tidak dipilih. Kalau Bapak ini monarki konstitusi. Iya. Bayangkan ya, nanti Indonesia sudah punya monarki konstitusi. Pak Sultan bisa berfoto Pak. Saya kebetulan dari Perdana Menteri. Sulawesi Tengah Pak Sultan. Jadi Pak Sultan ada kemiripan logat. Saya dosen sosiolinguistik, sosiologi bahasa. Saya belajar di Australia dari S1 sampai S3. Jadi ada kemiripan kekerabatan bahasa-bahasa di Sulawesi, Iya. Sulawesi Tengah, bagian timur, utara dengan kerajaan di Ternate, Kesultanan. Iya. Ya seperti dorang, torang, kita, ngoni, ngana. Memang itu Iya. kan. Jadi itu bahasa adopsi juga dari bahasa Spanyol, bahasa Arab, bahasa Portugis. Jadi kan di sini tidak, kalau di daerah Tidore tidak punya rumpun bahasa. Bahasa Ternate punya rumpun bahasa, tapi Tidore tidak memiliki rumpun bahasa. Iya. Tapi Pak Perdana Menteri, saya mau tanya. Iya. Saya sudah pernah ke Filipina, saya bawa makalah di sana. Ketika saya sekolah di Australia, teman-teman di Australia tanya yang belum pernah ke Indonesia, apakah Anda punya huruf, skrip? Saya bilang saya punya huruf, kami punya huruf alfabet Latin karena kami dijajah oleh Portugis dengan Spanyol. Iya. Sambil cerita. Ya. Ada skripnya di sini, tulisan. Ada di sini ini rata-rata menggunakan Arab gundul. Oh, Arab gundul. Oh, Arab Gundul. pengaruh Arab ya? Melalui Arab. Iya, makasih banyak Pak Sultan. Makasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Tour keliling Istana Kesultanan. Saya ketemu Pak Wakil Dekan bidang kemahasiswaan. Iya. Simbol kerajaan, simbol kesultanan ya. Kesultanan Tidore ini. Kami yang komentar. Perdana Menteri, di mana Perdana Menteri? Sudah di luar tadi ini Pak beliau. Ini. Sudah saya wawancara tadi. Ini foto bagaimana? Pak Sultan, Pak Perdana Menteri di Sulawesi Tengah, di Sulawesi banyak yang paham sangaji. Iya. Yang mereka ada yang jadi akademisi, ada yang wartawan, ada punya jabatan, ada di birokrasi. Kalau Sangaji itu Ternyata mereka dari sini ya. Sangaji itu adalah pembantu sultan. Jadi sini dia otonom. Kesultanan Bukan Tidore. otonom Sangaji. Iya. Jadi macam Beda, Patani, Maba itu otonom. Itu Jadi nama itu status atau dia Jabatan. Oh, jabatan. Oh jabatan di Sangaji ya. Sangaji ya. Sangaji, pembantu gubernur. Iya. Kami kira kalau itu adalah misalnya kalau di sana ada turunan Lama Jiro, kemudian Lama Kampadi. Jadi itu nama leluhur mereka. Kalau Sangaji itu bukan nama leluhur. bukan jabatan. Tapi ada 2 jabatan, jabatan melekat dan jabatan karir. Jabatan karir. Dan melekat dan karir. Kayak Ada 3. Pamong. Mereka memiliki kamar. Jabatan Pamong. Iya, jadi Sangaji itu ada di Tidore, ada Sangaji yang memiliki kamar kunci, berarti keturunan. Ya, sedangkan ada 1 karir. Karir. Iya, itu. Tidore sini ada. Kelebihannya Sultan Pikan ada jabatan ini, ada jabatan adat yang Maaf kalau Bapak ini siapa namanya? Berapa dari Sultan yang pertama? Kalau saya Iya, generasi generasi. Iya, Kalau saya Sultan ini rata-rata adalah kita ini nasihat Sultan. Oh,
Rahasia Sultan. Sultan itu punya gurunya kita. Iya. Kalau saya dengan tuan guru yang di Afrika Selatan itu, itu saya leluhur saya itu kan dari Cirebon. Sarif Hidayatullah. Iya. Oh iya, Sarif itulah. Sarif Di Banten. Banten. Jadi kita ini Jawa itu tempat persinggahan. Kita kan orang Persia. Jadi kita kan Habib. Habib ini bukan Habib baru sekarang ini tidak. Habib sudah. Sudah di televisi sudah Habib namanya kan? Sudah Habib. Kalau sudah pakai gamis Habib. Pakai janggut Habib. Nah, itu Habib. Tapi kita ini memang Habib kok asli keturunan. Al Habib. Ya kan Bukan Said begitu. Bukan karena janggutnya, Tidak. Karena hidungnya. Karismatiknya dan ilmunya maka dia Habib. itu dibilang Habib. Iya. Nah, ini yang penting kita dengar. Bukan cuma karena janggutnya panjang, hidungnya panjang. Iya. Masya Allah, barakallah. Artefak Kesultanan Tidore, beberapa peninggalan sejarah Kesultanan Tidore. Sultan Tidore, Haji Jafar Shah, Sultan Tidore, dan Permaisuri Haja Suhaimi Hayat. Oke, ini kita bisa saksikan foto-foto ya Haji Jafar Shah, Sultan Tidore. Ini foto-foto dalam sejarah Kesultanan Tidore. Ini suasana dalam istana Kesultanan, atau keraton. Foto Kesultanan Tidore, istana Kesultanan Tidore. Oh gitu. Iya, karena sistemnya bukan monarki absolut tapi monarki konstitusi. Jadi kayak sekarang Malaysia, Jepang. Jadi kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Dan raja atau sultan cuma simbol. Yang memilihnya siapa? Dari darah biru juga. Iya. Tapi masih ada Putra mahkota. masih ada. Itu orangnya ada di mana juga tetap bisa terus kembali. Pulang ke Ini wilayah Kesultanan Tidore, bisa lihat sangat luas. Ya, sampai ini wilayah Kesultanan Tidore sampai Papua, Raja Ampat, bahkan sampai di Pasifik di Oh iya udah. Pak pikir Bunda mau ngambil datanya. Nggak usah. suasana dalam istana Kesultanan Tidore. Menarik ini. Konstitusi. Sultan macam perdana dipilih. Tunggu. Bapak Ismail Duko Muhammad SPDN yang kami hormati Rektor Universitas Hairun Bapak Dr. M. Rida Ajeng M.Hum, yang kami hormati Ketua Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia Bapak Prof. Dr. Mahdum MPD bersama seluruh anggota Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia, hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Negeri Se-Indonesia pada hari ini Sabtu tanggal 8 Juli tahun 2023 dimulai. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama sambutan selamat datang oleh Wali Kota Tidore Kepulauan yang terhormat Bapak Kapten Haji Ali Ibrahim Magister Hukum di Selatan. Beliau itu adalah mantan penasihat yang kami hormati para Rektor UNHR Bapak Dr. Jaja bersama para wakil rektor dan jajarannya yang kami hormati Ketua Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia Bapak Profesor Dr. Mahdum MPD. Selamat datang Pak di Tidore Kepulauan.
Saya mantan tapi di Batam, tapi sudah milik semua negara bangsa sana. Yang kami banggakan bahwa ini forum komunikasi pimpinan bagian mohon maaf kami satu ada mahasiswa yang pertama kali mengunjungi Pulau Tidore. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama sebagai umat yang beragama patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat terutama kesehatan dan kesempatan, sehingga apa yang kita program hari ini Allah atas apresiasi dan selamat datang kepada Bapak Ibu Forum Komunikasi Pimpinan seluruh Indonesia yang telah memilih Kota Tidore sebagai salah satu tujuan kunjungan Bapak Ibu atau anak-anak mahasiswa. Semoga merasa aman dan nyaman. Dan tadi mungkin sudah secara perjalanan Tidore ini di Kesultanan, kami hanya memberikan gambaran umum saja atau sekilas Tidore. Yang pertama kali bahwa dunia menyatakan bahwa dunia ini bulat. Itu pertama kali terjadinya di perairan antara Ternate dan Pelabuhan Rung yang sana tadi yang lewat, atau bahwa ada mahasiswa atau ibu atau para dosen yang di Pulau Seribu, itu Pulau Mentara. Sebelah selatan perairan yang kecil itu ada pertemuan dua titik, yaitu perjalanan Mandel Heights dan Elcano, satu dari timur, satu dari barat, satu turun dari Afrika dia sampai ke Afrika Barat, dia terus Malaysia, Brunei Filipina, dia masuk ke Indonesia, dia satu lagi masuk dari Malaka dan masuk. Bertemuanlah dua negara di situ, Portugal dan Portugis. Titik pertemuan awal, sehingga disitulah menyatakan bahwa dunia ini bulat. Pada waktu itu tahun 1500 kedua ya. Mereka tujuannya untuk mencari rempah. Rempah, situlah pertama kali Sultan Al-Mansur menerima mereka dan menyatakan bahwa dunia ini bulat, dan yang kedua bahwa globalisasi pada saat itu Sultan Tidore sudah menyatakan bahwa inilah globalisasi yang pertama kali, dan perdagangan bebas. Kenapa perdagangan bebas? Mereka menukarkan rempah-rempah itu kepala dan jengkel. Jadi ekspor yang pertama kali di Indonesia mulai dari Indonesia. Berapa kilo kalian bawa? Berapa ton? Bawa? Saya sudah lupa ya. Cengkeh itu berapa ton? Itu dari dapat dari besar. Itu kira-kira yang sekilas Tidore pada zaman masa lampau. Yang kedua, Tidore juga dijadikan sebagai kota politik, dan itu ibu kota sosio. Ibu kota sosio, Papua tunjukkan lewat Bung Karno bahwa Tidore sebagai kota politik, sehingga dari memperjuangkan Papua masuk ke NKRI. Itu tadi sudah dijelaskan. Jadi itu izin dari sini Pak Sultan perintahkan dengan pengawalnya pihak kesultanan mengantarkan ke Manokwari, Pulau Amsterdam. Itu izin yang masuk sana. Yang dipimpin dari Jerman itu Otto dan Kaiser.
itu yang sejarah, sehingga sekolah pendidikan SPM, sekolah kepolisian negara di Jayapura itu adalah nama sejarah Oto dan Desa. Dari cerita toleransi Sultan Tidore atau masyarakat Tidore pada masa lampau itu, dan menyatakan bahwa NKRI harga mati itu adalah penawaran dari Belanda ke Sultan, mau ikut Belanda atau mau merdeka atau masuk ke NKRI. Pak Sultan Jainal Abidin Shah mengatakan bahwa apa ini NKRI harga mati. Jadi jauh-jauh sebelum masyarakat Tidore dengan Pak Sultan sudah menyatakan bahwa NKRI. Nah, itu sejarah kerajaan 19 Tidore. Dan ketika pemerintahan kami berdua, mohon maaf Pak Wakil tidak sempat hadir karena beliau ada hal-hal yang mendesak sehingga kami bagi tugas, saya di sini, beliau di tempat lain. Perjalanan pemerintahan Tidore Kepulauan, saya dengan Pak Wakil dari tahun 2016 sampai sekarang 2002, yaitu kami sudah mendapat PPP yang ke-9 kali ini. Untuk Maluku Utara, Indonesia yang terbaik. Dari aspek pelayanan, transparansi, semua. Dan yang kedua, kota kecil itu kota yang terbersih dibanding dengan tahun 2 tahun, 3 tahun dulu kunjungan para profesor di sini menyatakan bahwa ini kota surga kebersihan ada di kota pulau kecil. Dan kami mendapat alhamdulillah kota terbersih dan Pulau Tidore yang terdiri dari 4 kecamatan, dan kami punya secara geografi, kami punya 4 kecamatan ada di Halmahera sana, dan kota provinsi di wilayah pemerintahan Kota Tidore Kepulauan. Dan Kota Tidore masyarakat, Kota Tidore Kepulauan penduduknya 112.000, manusia yang paling aman, penduduk yang paling aman di Indonesia itu Kota Tidore. Kalau ada mahasiswa atau bermalam sebab bermalam, ada keliling di Pulau Tidore ini, tidak ada yang takut, tidak ada yang nyaman, paling nyaman. Kota yang paling tenang, kota yang paling bersih, suasana pun enak. Jadi ini Pulau Tidore, kami punya wilayah juga ada di kira itu gambaran sekilas Tidore. Dan sekali lagi kami selama kepada daerah saya dengan